Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Halo teman-teman. Kembali lagi di IMPA bersama Oli, Omba dan Onyet. Kita triple O. Teman-teman, sudah siap untuk ibadah? Kita mau ibadah untuk merayakan Natal. Oke, teman-teman, kita bersiap ya untuk sikap saat teduh karena kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nancy, iya Winnie, kita nih mau nyanyi loh, karena kita sudah dipanggil Tuhan. Betul, apalagi hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, yuk teman-teman semua kita menyanyi medley lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Dan di medley dengan dengar dia panggil nama saya. yeay. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa pembuka dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh membangunkan kami di hari Natal ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan boleh dampingi ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau menyanyi lagu kedua dari Kidung Ceria nomor 59. Judulnya Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jalan sampai di perjuanganmu. Selamat datang ke dunia, damai yang bahagia datangnya. Salam salam. Teman-teman, Inci mau membaca nats pembimbing. Nats pembimbing hari ini dari Lukas 2 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Hore, aku senang sekali. Teman-teman juga ya. Nah, kita mau menyambut dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 62. Judulnya Hai Dunia Gembiralah. Hai
kita membaca Alkitab dulu ya. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membantu kami untuk memahami firman-Mu dan cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, yuk kita buka Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Mari kita membaca Alkitab. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Shalom adik-adik terkasih. Apa kabar adik-adik? Tentunya hari ini kita semua bersuka cita karena kita menyambut hari Natal pada saat ini. Ya, Oma, hari Natal itu apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Hari Natal itu adalah hari di mana kita umat Kristen menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, betul, Kak. Ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengar cerita. Ya, Oma ya? Iya, sayang. Suatu malam, ada beberapa gembala di padang yang sedang menjaga domba-dombanya. Malam itu, domba-dombanya sedang tidur. Juga gembalanya ada yang istirahat, karena sudah seharian mereka mengembalakan domba-dombanya. Tetapi tetap ada gembala-gembala yang tidak tidur dan tetap menjaga domba-domba yang ada. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datang seorang malaikat. Gembala-gembala itu jadi terkejut dan takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut,
Aku membawa kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa di dunia, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud, yaitu di Betlehem. Tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi laki-laki di sebuah kandang domba yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malaikat lainnya yang sedang menyanyi dan memuji Allah dengan suara yang merdu dan penuh sukacita. Para malaikat itu berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala dan kembali ke surga, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Lalu para gembala itu cepat-cepat berangkat. Akhirnya para gembala itu menemukan bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Para gembala itu bercerita kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria bahwa mereka diberitahu oleh malaikat tentang kelahiran bayi Yesus. Kemudian para gembala itu sujud menyembah bayi Yesus. Maka kembalilah gembala-gembala itu dengan hati yang gembira, sambil memuji dan memuliakan nama Allah. Mereka sudah melihat apa yang diberitakan oleh malaikat kepada mereka. Mereka menceritakan kepada semua orang yang mereka temuin di malam itu tentang kelahiran Juru Selamat dunia. Dan semua orang yang mendengarnya merasa heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan mereka bersukacita karena Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya lahir di dunia. Adik-adik, kita tadi sudah melihat bahwa para gembala menerima kabar sukacita tentang kelahiran bayi Yesus. Dan kabar gembira itu bukan hanya untuk gembala di padang saja loh, tetapi untuk kita semua. Oma, kenapa sih Tuhan memberikan kabar kelahiran Juru Selamat kepada para gembala? Kok enggak dikabarkan kepada raja-raja atau kepada imam-imam besar waktu itu? Karena Tuhan Yesus tahu para gembala itu pun adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang lain boleh menganggap mereka itu gembala, orang-orang yang tidak berharga di mata mereka, dihina, tetapi di mata Tuhan mereka sangat berharga. Dan gembala itu juga punya tugas yang besar ya Oma sebenarnya. Betul, ya. Iya. Mereka kan menjaga kawanan domba itu daripada pencuri-pencuri, daripada binatang-binatang buas yang ingin memangsa mereka. Oh, jadi tanggung jawabnya berat, Kak. Wih, besar ya Oma ya. Ya, betul. Berarti kalau orang memandang cuma gembala, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar. Betul, ya. Oma, Kak Esther bingung deh Oma. Kok kan Tuhan Yesus itu kan raja ya Oma ya? Betul. Tapi kok lahirnya di kandang domba? Terus kenapa ya lahirnya di malam hari? Kenapa enggak siang hari atau pagi hari waktu terang? Ya. Kan kasihan Oma, Ibu Maria sama Bapak Yusuf. Harus cari-cari tempat. Kalau malam hari penginapannya sudah habis. Kenapa begitu ya Oma ya? Karena Allah telah merancangkan semuanya itu supaya Tuhan Yesus lahir di malam hari di dalam kandang binatang di mana kotor, bau gitu ya Oma ya. Iya, selain bau juga banyak orang yang tidak suka kan di situ. Tapi itu Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan menyayangi semua orang dimanapun mereka berada. Kalau di malam hari itu artinya bagaimana Oma? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja
Raja terang, sehingga dia lahir di malam hari, sehingga yang kegelapan itu menjadi terang. Supaya kita yang Berdosa hidup, ya Oma ya, yang hidup dalam kegelapan dosa itu boleh kembali diterangi oleh terang Tuhan. Termasuk kita ya Oma ya. Iya, kita kita diberikan terang ya oleh Tuhan Yesus ya Oma. Betul. Nah adik-adik, kita tahu semua sekarang Tuhan Yesus adalah terang dunia yang lahir untuk kita semua. Jadi kita harus sukacita dong ya Oma ya. Jadi kita semua harus bersukacita karena kedatangan Tuhan Yesus untuk kita ya. Untuk kita semua. Iya adik-adik. Kalau Natal itu kan Oma biasanya mama sama papa itu beliin baju, sepatu, pokoknya hadiah-hadiah yang bagus. Terus mama masakin yang enak-enak Oma di rumah. Betul, ya. Terus Oma suka kasih hadiah ya buat adik-adik ya. Betul. Nah, tapi sekarang Oma kita sudah tahu bahwa hadiah terindah kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri ya Oma ya. Iya, betul. Nah, adik-adik, demikian cerita di hari ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Kak Esther dan Oma mengajak adik-adik untuk selalu bersukacita ya Oma. Betul, dan menjadi terang bagi dunia. Bagaimana Oma kalau menjadi terang bagi dunia? Kita harus menjadi teladan yang baik. Kita harus sering berdoa, membaca firman. Adik-adik harus rajin ke impa. Dan sama orang tua? Dan sama orang tua hormat dan dengar-dengaran. Dan sayang kepada semua orang, suka membantu. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, Kak Esther dan Omah Mada mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita mau bernyanyi. Dari Kidung Ceria nomor 48, judulnya Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Nancy, Iya, Winnie. kita kan mau memberikan persembahan. Iya, betul. Yuk kita ajak teman-teman yuk. Yuk, teman-teman semua siapkan persembahannya dan juga celengannya ya. Ya, sambil menyanyikan Kidung Ceria nomor 54, judulnya Kita Sorga Bergema. Sejahtera turun dalam dunia.
syafaat. Ya, sudah siap semuanya? Yuk, tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong teman-teman atau orang-orang yang masih terkena COVID. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong hilangkan semua yang kena sakit COVID. Tuhan hilangkan COVID dari seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa juga untuk orang tua dan sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami, memberi kesehatan, dan juga memberikan umur yang panjang. Dan juga Tuhan berkatilah teman-teman kami, kiranya teman-teman kami semua dapat Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Efata. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mulai dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para presbiter, dan kakak layan. Kiranya mereka semua boleh melayani dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah kiranya bangsa dan negara kami tetap aman, damai, dan tentram. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan jajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang asalnya daripada Tuhan Yesus juga. Kami juga mau bersyukur atas ulang tahun dari adik Farel, Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi lebih pintar, sehat, dan juga selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Juga Kak Karlen yang boleh berulang tahun, Tuhan berkati supaya terus jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember tahun 2022 ini. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Mari kita menyembahnya dengan kesungguhan dan penuh syukur. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Jadi bersukacitalah dan jangan takut. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Mari kita tetap bersemangat beribadah kepadanya dengan setia. Selamat Hari Natal tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah mau selesai. Iya,
Tapi ingat ya, cerita yang tadi, kita harus mengabarkan kelahiran Tuhan Yesus. Ya kan, Oma? Betul, Onyet. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang. Lagu apa tuh? Ya, apa tuh? Judulnya Hai Siarkan di Gunung. Ayo nyanyi teman-teman. Nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sebentar lagi kami akan berpisah. Tuhan kiranya melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah tahun depan kami bisa berkumpul kembali untuk tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.